Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, siswi dari SMA Negeri 1 Gading Rejo, kelas 12 IPS 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran sosiologi dengan guru pembimbing Farhan Hadid SPD. Kelompok kami terdiri dari 2 anggota untuk menyelesaikan tugas ini dengan materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang terlebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Gita Fadila Sari, dan yang kedua ada Natasha Kirana Bunda Fadza. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi untuk usaha akhirnya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat. Terkait hal yang di atas, menulis melakukan observasi lapangan terkait dengan peternakan ayam broiler di Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo, yang memberdayakan masyarakat, mengembangkan ekonominya, dan mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Di bagian peternakan ayam broiler dimiliki oleh Pak Agus Aswiradi tahun 2000 sampai sekarang. Peternakan yang dibangun di tanahnya miliknya di Jalan Tulung Rejo. Pak Agus selaku pemilik peternak ayam broiler menjalankan bisnis ini dikarenakan ia mempunyai tanah di tempat yang lumayan jauh dari permukiman. Dalam prosesnya, ternyata siklus pemberdayaan komunitas sangat penting untuk dilakukan. Menurut Terry Wilson, terdapat 7 siklus dalam pemberdayaan komunitas, antara lain A. Siklus 1. Keinginan dari masyarakat untuk berubah. Pak Elias Hadiansyah yang bekerja di ternak Pak Agus sebagai wakil manajer PAM memiliki niat untuk berkeinginan dan berniat di ternak Pak Agus karena ingin mengubah nasib yang lebih baik. B. Siklus 2. Melepaskan halangan-halangan. Pekerja yang di ternak Pak Agus merupakan kebanyakan laki-laki yang berumur remaja dan yang sudah mempunyai keluarga. Setelah mendapatkan motivasi karena mau ikut bekerja di ternak ayam broiler Pak Agus, halangan yang ditemukan para pekerja di ternak ialah saat kamera kemasukan hewan liar. Ayamnya banyak yang mati karena telah digunakan. Kurang telitinya dalam kesehatan ayam, kurang perhatiannya pada kondisi kebersihan kandang, dan sebagainya. Bekerja di ternak ini juga bisa bebas melakukan apapun, tetapi pekerja harus menyelesaikan pekerjaan dahulu. Sumber wawancara Pak Elias, 38 tahun. Siklus 3. Rasa memiliki tanggung jawab bertambah. Pada awalnya, Pak Agus memerintahkan bahwa tanggung jawab itu penting dan Pak Agus memberikan pengetahuan di dalam tanggung jawab yang ditugaskan setiap orang, terutama penanggung jawab pada saat bekerja. Pekerja harus melaksanakan pekerjaan dari awal hingga akhir, agar ayam yang diternaknya bisa berkembang dengan sehat. Menjaga kebersihan dan makanan ayam ternak. Dengan begitu, kesehatan dan keamanan ayam terjaga. Bukan hanya itu, pekerjaan juga mendapatkan refreshing pada hari tertentu agar tidak bosan di kandang. Siklus 4. Mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih. Pekerja di ternak milik Pak Agus sudah bekerja dengan giat dan melakukan pekerjaan yang seharusnya dipekerjakan dengan semangat, sehingga ternak maju dan berkembang. Dengan dibaginya tugas, maka lebih ringan pekerjaan yang mereka kerjakan dan teratur. Sumber wawancara Pak Elias, 38 tahun. Siklus 5. Pencapaian hasil yang target yang lebih besar. Pada strategi ini, hasil dari pemberdayaan mulai terlihat. Ternak ayam Pak Agus Aswiradi yang berdiri sudah semakin berkembang. Hal ini dibuktikan dari pekerjaan sendiri. Ternak ayam broiler Pak Agus semakin lama semakin berkembang, mulai dari jumlah ternak, jumlah ayam, jumlah pekerjaan, dan sebagainya yang ada di ternak. Hal ini sendiri berkat pemberdayaan Pak Agus dan para pekerja yang sudah bekerja semaksimal mungkin. Siklus 6. Perubahan perilaku dan pesan terhadap dirinya. Jika nasibnya buruk, maka berubah. Allah akan merubah suatu kaum kalau kaumnya sendiri berusaha untuk berubah, dan berubahlah perilaku itu sendiri akan terbentuk sendiri karena lingkungannya. Dalam kesuksesan, ada usaha yang akan mengaruhi sikap dan perilaku dalam kehidupan. Jika hal ini sudah terjadi, maka dirinya akan meningkat. Ternak ayam broiler milik Pak Agus memberikan tambahan gaji untuk pekerja yang lembur, memberikan ayam gratis pada pekerja dan warga sekitar pada saat hari-hari tertentu, misalnya Hari Raya Idul Fitri. Sumber wawancara Pak Elias. Siklus 7. Merasa tertantang untuk upaya lebih besar. Pemberdayaan yang telah memberdaya masyarakat. Mereka merasa tertantang dengan usaha dan ilmu yang mereka bagikan kepada para pekerjanya. Para pekerja yang bekerja di ternak Pak Agus rata-rata mereka berkeinginan untuk membangun usahanya sendiri dari hasil yang mereka dapatkan dari ternak tersebut. Sumber wawancara Pak Elias, 38 tahun.
Sebab itu, siklus-siklus ini akan berjalan lancar apabila pemberdayaan melakukan strategi lanjut ke pembahasannya. Kemungkinan hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang secara optimal. Dalam strategi ini, masyarakat diharapkan bebas dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat kemajuan mereka. Pekerja dimungkinkan dengan mengajak dan memberitahukan hasil yang mereka dapatkan, dan dimungkinkan dengan keadaan ke depannya jika mereka tidak bekerja. Sumber wawancara Pak Agus Aswiradi, 41 tahun. 2. Penguatan. Ternak milik Pak Agus dapat berjalan dengan lancar dan berkembang dengan baik dikarenakan adanya penguatan dari pemberdaya, yaitu Pak Agusnya sendiri. Pak Agus memberi penguatan agar ilmu dan wawasannya tidak hilang dan dapat dijalankan dengan baik, agar tercapai hasil yang diinginkan. Penguatan ini bertujuan untuk menguatkan pada pekerja dan pemberdaya agar mereka bisa menjalankan pekerjaannya dengan mudah dan berkembang. Dengan hal ini, mereka bisa mengembangkan peran dan batas tanggung jawab pada dirinya dan orang lain. 3. Perlindungan. Strategi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah, agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Semua bisa berjalan dengan pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Pak Agus memberi perlindungan kepada masyarakat atau kepada pekerjanya dengan memberikan perlindungan di tempat. Seperti kalau pekerja mengalami kecelakaan di tempat, Pak Agus bertanggung jawab akan mengobatannya, tetapi beda halnya dengan kecelakaan di luar tempat dan sebelumnya pekerja tidak izin dengan Pak Agus. 4. Penyokongan. Penyokongan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan terhadap pekerja. Dengan hal ini, pekerja bisa memberikan hal yang lebih baik lagi, sehingga mereka bisa berkembangkan perannya masing-masing dan bertanggung jawab yang lebih pada pekerjanya. Cara Pak Agus memberikan penyokongan dengan memberikan ilmu dan wawasan tentang ternak, memberikan tunjangan bentuk 2 ekor ayam per orangnya. 5. Pemeliharaan. Bertujuan untuk memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan. Dengan hal ini, ternak menjadi berkembang dan pekerjanya akan mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga mereka merasa tertantang dan bisa membangun usahanya sendiri. Di ternak Pak Agus, dia memberikan pemeliharaan dengan bertanggung jawab pada pekerjanya dengan kesehatan pekerja dan kesehatan hewan ternak di kandang. Pandangan masyarakat. Pandangan warga sekitar terhadap ternak Pak Agus adalah mereka sangat terbantu dengan adanya peternakan milik Pak Agus, karena adanya lapangan pekerjaan bagi warga sekitar dan mengembangkan potensi di Desa Tulungagung, dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar dan para pekerja di ternaknya. Bukan hanya itu, Pak Agus setiap tahunnya memberikan tunjangan kepada warga sekitar, pekerja, dan aparat desa. Maka usaha ternak milik Pak Agus Aswiradi sudah berhasil dikatakan pemberdayaan, karena bisa memberdayakan masyarakat sekitar dan membantu masyarakat sekitar yang hanya mempunyai ijazah SMP sehingga mempunyai penghasilan. Kesimpulannya adalah Pak Agus memiliki pekerjaan yang benar-benar mau bekerja di bawah tekanan dan tekun apa yang mereka jalani dan yang diperintahkan. Pak Agus kebanyakan mengambil pekerjaan dari sekitar daerah kandang atau daerah rumahnya. Dan untuk pekerja yang rumahnya jauh dan belum berkeluarga, mereka diberikan tempat tinggal di kandang agar dapat memantau ternak dengan mudah dan aman. Ternak ini banyak membantu pekerjaannya dalam mencari nafkah untuk keluarganya.